bisa senyum 5 jari saja itu juga tidak cukup. Dan ketulusan ya Bu? Iya. Harus dari dalam hati ya Bu ya? Tapi sekarang kan harus ada standar untuk pendidikan perawat. Kalau sekarang ini ada banyak sekolah-sekolah perawat, tetapi banyak juga yang mengeluh ya ceritalah ke Komisi 9 bahwa saya mau mencari perawat, tapi mengetes 90 perawat yang lolos hanya 5 katanya. Jadi artinya memang sekolah perawat banyak menjamur di seluruh Indonesia, tetapi kualitasnya yang ternyata benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat ya, termasuk walaupun siapa tadi namanya lupa lagi saya. Dodo. Nah, walaupun si Bang Dodo ini bentuknya seperti ini, iya, tetapi dia membutuhkan pelayanan dari perawat yang baik, kualitasnya baik. Jadi bukan hanya senyum 5 jari, iya, betul, tapi harus benar-benar bisa merawat Bang Dodo. Perawat senyum 5 jari doang. Iya, itu kebijakan dari saya pribadi Ibu ya. Kebijakan pribadi. Luar biasa dia punya kebijakan pribadi. Ibu berarti dengan kata lain nanti jenjang karirnya ke depan berarti akan lebih jelas ya Bu ya? Nggak, jadi di dalam rancangan undang-undang ini tuh akan dibedakan jenis-jenis perawat juga. Ada yang asisten, ada yang vokasional, kemudian juga nanti ada yang nurse yang spesialis, yang udah konsultan. Kalau Mbak Sukma ini juga sekolah perawatnya terus-terus ditingkatkan, lama-lama juga bisa mencapai jenjang nurse konsultan, spesialis. Oh iya. Nah, selain diatur jenis-jenisnya, otomatis nanti DPR membahas sama Kementerian Kesehatan dengan pemerintah. Ada 5 kementerian yang ikut membahas. Nah, nanti harapannya ada didirikan konsil keperawatan, ada kolegium keperawatan. Nah, lembaga-lembaga ini kan sepertinya membingungkan ya. Tapi tugasnya adalah untuk proses pendaftaran, kemudian juga untuk proses uji kompetensi itu tadi, nanti juga untuk lisensi atau mendapatkan surat izin dan lain sebagainya. Nanti ini diatur semua deh. RUU-nya kapan keluar Bu? Kan nanti kalau sudah dibahas dengan pemerintah, biasanya 2 kali masa sidang harus sudah kelar. Udah mulai. Ini udah nongkrongnya aja di warung Bu Asri. Ibu mau bapak doang berdua yang lain? Nanti kan tinggal. Di tempat yang lain sama juga begini-gini juga kali ya. Mungkin harus didorong untuk semua ke warung Bu Asri. Nggak muat ya. Jadi Bapak, saya boleh bertanya ya Pak ya? Perawat yang profesional itu kriterianya seperti apa ya Pak kira-kira? Iya, perawat profesional itu ada 2 yang utama sebetulnya. Yang pertama adalah kompeten, jadi punya kemampuan yang sesuai dengan standarnya. Yang kedua, dia punya perilaku, etika yang betul-betul peduli pada pasiennya. Jadi orang yang ditolongnya tadi. Jadi yang kompeten itu berarti kebalik tentang kompetensi bergantung pada levelnya. Kalau dia itu ada perawat itu kan ada vokasi, ada ya tadi seperti yang dikata ada yang profesi, ada juga yang spesialis. Tapi yang manapun tetap 3-tiganya tadi harus punya etika tadi supaya dia betul-betul menghayati, berempati kepada pasien sehingga pasien ini senang. Ya. Bisa sembuh tadi seperti Pak Dodo tadi. Saya mau tanya Pak, kalau nanti ada perawat yang bandel, masih jutek Pak, pelayanannya kurang bagus, itu nanti pengaduannya kemana Pak? Ya, pengaduan itu sebetulnya ada beberapa yang bisa dilakukan kita ya. Misalnya saja kalau perawat itu ada di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan itu, misalnya di puskesmas atau rumah sakit, itu kan bisa dilaporkan ke atasannya, ke manajemennya ya. Surat menyurat? Boleh surat, boleh ngomong langsung. Oh gitu. Surat menyurat BBM. Ya. BBM ada kemungkinan nanti juga bisa pakai SMS gitu. Yang penting di sana dibuatkan tempat melapor gitu. Jadi kalau itu sudah, itu mungkin akan bisa ditindaklanjuti. Nah, yang kedua, lewat organisasi profesinya. Di Indonesia ini organisasi profesinya perawat itu ada PPNI namanya. Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, kepada mereka juga kita bisa laporin. Kalau kaitannya, terutama kalau kaitannya sama etiknya. Jadi perilakunya yang kurang bagus dari sisi etik itu. Seperti tadi yang jutek tadi, bisa dilaporkan. Sukma tuh dengerin. Iya.